Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai novena Santo Yohanes dari Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena hari keempat. 3 bentuk kehadiran Allah. Mada Rohani bab 11 artikel 3 sampai 4. Semua manusia merindukan kehadiran Allah. Namun kerap kali manusia memaksa pikirannya untuk memahami Allah yang telah hadir dalam hidup. Terkadang kita mengalami pergolakan iman dan sering menolak untuk percaya pada Allah. Akibatnya, kita sulit untuk memahami kehadiran Allah dan kuasa Allah dalam hidup kita. Padahal sebenarnya tidak cukup sekedar mengetahui siapa Allah itu, tetapi amat penting untuk mengalami Allah yang hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah kita alami di balik perkara hidup kita setiap hari. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan renungan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam permenungan hari ini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan ajaran Santo Yohanes dari Salib tentang memaknai kehadiran Allah. Apakah kita pernah mengalami dan merasakan kehadiran Allah? Kehadiran di sini tidak bermaksud seperti hasil imajinasi, tetapi kehadiran dalam pengalaman hidup kita yang nyata. Kita bermenung tentang kehadiran Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kehadiran yang sering dilupakan di saat kita merasa nyaman dan mengingatnya di saat kita merasa sulit. Seringkali yang mudah kita ingat adalah orang-orang yang paling dicintai karena membuat kita bahagia, dan orang-orang yang mengganggu hidup kita karena membuat kita tidak nyaman. Kehadiran Allah dalam hidup kita menjadi sangat situasional. Allah hadir ketika dibutuhkan, ketika kita kehilangan kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Jadi pertanyaan penting sebagai seorang Katolik, apakah kita bisa mengalami Allah di dunia ini? Kalau bisa, maka bagaimana kita mengalaminya? Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa kita bisa mengalami kehadiran Allah di dunia ini dalam 3 cara. Yang pertama, kehadiran Allah yang esensial. Maksudnya, tanpa kita menyadari Allah ada, Allah tetap ada. Ia hadir dalam setiap jiwa manusia, tidak peduli manusia itu baik
atau berdosa. Jika Ia tidak hadir, maka yang ada adalah ketiadaan. Manusia hidup, bernapas, merasakan cinta, marah, gembira, berpikir, menandakan Tuhan itu ada dan hadir. Dalam kematian sekalipun Tuhan tetap hadir, karena kematian berarti kita dipanggil Tuhan, kecuali dalam kematian kekal. Menolak untuk percaya pun tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Tuhan tetap hadir dan selalu hadir. Inilah esensi kehadiran Tuhan yang pertama. Kedua, memaknai kehadiran Allah dalam rahmat. Rahmat adalah pemberian Tuhan, dan rahmat juga adalah kemampuan kita untuk berelasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai pribadi mau berelasi dengan Tuhan sebagai pribadi ilahi. Kedalaman relasi kita dengan Tuhan tergantung sejauh mana interaksi kita dengan Tuhan. Relasi ini bukan sekedar menyadari, tetapi menyadari dan membawa rahmat. Rahmat hadir dalam bentuk talenta, kemampuan, termasuk kemampuan untuk berdoa, pengertian, pengetahuan, kebahagiaan, kedamaian, termasuk menjadi orang yang rendah hati. Hanya ada satu hal yang bisa membatasi rahmat ini, adalah dosa berat. Karena dosa berat akan membunuh kemampuan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan hadir, tetapi karena kita memiliki dosa berat, kita tidak mampu menyadarinya. Inilah kehadiran Tuhan yang kedua. Ketiga, kehadiran melalui kasih sayang spiritual. Kehadiran ini membuat rahmat bertumbuh dalam jiwa. Jiwa yang dimaksudkan adalah jiwa yang saleh. Allah hadir dalam jiwa karena Ia mencintainya. Kehadiran ini adalah buah dari relasi dengan jiwa-jiwa yang setia. Semakin jiwa kita setia, maka semakin besar rahmat bertumbuh dalam jiwa. Itulah makna kehadiran yang ketiga. Jadi, hanya kehadiran Allah melalui rahmat dan kehadiran melalui kasih sayang spiritual yang membutuhkan kesadaran manusiawi kita, kesadaran untuk berelasi. Maka kita tidak boleh membatasi relasi kita dengan Tuhan maupun sesama, supaya cinta itu selalu bertumbuh. Biarlah kehadiran Tuhan nyata dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehadirannya kepada kita. Kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak lagi menjadi pengetahuan yang ada dalam pikiran kita semata, tetapi kehadiran yang benar-benar kita alami. Tuhan memberkati. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Dalam Injil Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah tujuan dan permohonan yang paling berkenan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan suatu jawaban atas permohonan yang ada di dalam hati kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengingat akan kekuatan doa kita dan akan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mengingat nasihat Santo Yohanes dari salib ini, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mencintai kebijaksanaan, kemurnian, dan amal kasih. Semoga dengan perkataan doa Santo Yohanes dari salib, kami makin bijak dalam memilih cahaya di jalan kesempurnaan dan beramal kasih dalam segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkenan akan perbuatan kami, betapapun kecilnya, bila dilakukan dengan tersembunyi, tanpa keinginan sedikitpun untuk diketahui.
lewat perantaraan doa Santo Yohanes dari salib, semoga kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau membiarkan kami memahami bahwa di senja hidup ini kami akan diuji dalam cinta. Semoga doa-doa Santo Yohanes dari salib membantu kami untuk mencintai Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dicintai, dan meninggalkan cara kami bertindak sendiri. Cinta tidak terdiri dari merasakan hal-hal yang luar biasa, tetapi memiliki kelepasan dan penderitaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Dalam meneladani Santo Yohanes dari salib, biarlah Kristus yang tersalib cukup bagi kami, dan semoga kami menderita bersamanya. Tuhan, Engkau telah menyatakan misteri cinta yang tak dapat dipahami lewat Santo Yohanes dari salib. Semoga dengan mendaraskan doa dan merefleksikan karya-karyanya, kami dapat memahami kebijaksanaan yang telah Ia ajarkan. Bapa, Engkau menganugerahkan Santo Yohanes dari salib semangat penyangkalan diri dan cinta akan salib. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami dapat memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes dari salib yang mulia, kami mohon perolehlah bagi kami rahmat untuk menyadari keagungan panggilan suci kami dalam Ordo Karmel Teresa ini. Mohonkanlah kiranya kami memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan kesempurnaan yang sempit dan meneladani-Mu menjadi pecinta sejati salib dan penderitaan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. No
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.